Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti acara pada pagi hari ini. Salawat beriringan salam tak lupa pula kita hanturkan kepada pucuk pimpinan umat Islam, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita kepada alam yang terang benderang pada saat sekarang ini. Yang saya hormati Ibu dosen pembimbing dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk menyampaikan pidato dengan judul pentingnya pendidikan moral. Ibu dosen bersama teman-teman yang kucintai. Kita tentu semua tahu sebelumnya bahwa pendidikan adalah bagian terpenting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa pendidikan tidak mungkin bagi kita untuk bisa melanjutkan pendidikan, kehidupan berbangsa dan bernegara. Suatu negara bisa dikatakan maju jika pendidikan di negara itu maju dan bisa mengelola sumber daya manusia dan sumber daya alam dengan baik dan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Untuk alasan ini, berbagai pihak telah melakukan upaya untuk mempromosikan pendidikan Indonesia. Namun, melengkapi generasi masa depan, ilmu pengetahuan dan teknologi saja tidak cukup untuk melanjutkan dan bahkan meningkatkan kehidupan bangsa. Pendidikan moral inilah salah satu sumber daya untuk memperbaiki kondisi bangsa. Pendidikan moral memainkan peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan, selain pendidikan ilmiah dan teknologi. Tanpa moralitas yang baik, pendidikan akan menjadi timpang. Tanpa moral, suatu bangsa dapat mengalami kesulitan dan keterbelakangan. Tentu saja ini berbeda dengan tujuan utama pendidikan, yaitu untuk menjadikan setiap warga negara mulia dan berwawasan luas. Pendidikan bertujuan menghasilkan sumber daya manusia yang bijak dan cerdas. Di era modern ini, kita difasilitasi oleh penyempurnaan teknologi untuk dapat berkomunikasi atau melakukan kegiatan lain. Contohnya adalah keberadaan internet di mana kita dapat dengan mudah mengakses informasi dengan cepat. Namun, di sisi lain, internet juga dapat memiliki dampak negatif, khususnya pengaruh terhadap erosi moral. Bagaimana situs porno dapat dengan mudah diakses melalui internet? Tentu saja jika anak-anak tidak diberikan pendidikan moral yang baik, mereka akan kesulitan menentukan mana yang harus diikuti atau tidak. Kita tentu menyadari bahwa kemerosotan suatu bangsa dapat disebabkan oleh kerusakan moral warganya. Bisa jadi kerusakan moral disebabkan oleh warga itu sendiri yang tidak bisa mengendalikan diri dengan iman dan kesalehan terhadap Sang Pencipta. Selain itu, kerusakan etika juga dapat disebabkan oleh terlalu dibuai oleh acara TV yang kurang mendidik. Belakangan ini kita sering melihat perilaku buruk dari semua elemen masyarakat kita, baik itu kelas menengah atas, pejabat kita. Perilaku buruk yang mereka lakukan termasuk pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, penipuan, penyalahgunaan narkoba, dan korupsi. Semua perilaku buruk ini telah menyebabkan banyak kerusakan pada negara ini, baik secara moral maupun material. Perilaku buruk ini disebabkan oleh kelemahan moralitas dalam masyarakat kita. Jadi tidak heran jika perilaku ini masih ada dan sulit tidak dilakukan. Salah satu cara atau upaya untuk menguranginya adalah dengan menjaga pendidikan moral. Fakta menunjukkan bahwa generasi penerus bangsa membutuhkan bimbingan moral, terutama dari keluarga dan sekolah. Hal ini tercermin dalam laporan bahwa kafe internet di kota-kota besar sebagian besar dikunjungi oleh siswa, termasuk siswa sekolah dasar dan menengah. Namun, tampaknya beberapa pengunjung, termasuk siswa sekolah dasar dan menengah, tidak menggunakan internet dengan secara baik mungkin. Tentu saja, ini sangat mengkhawatirkan bagi banyak pihak, terutama bagi orang tua dan guru. Sementara yang ditakuti terus ada lanjutannya.
mereka telah menjadi berita yang akrab, seperti korupsi, hilangnya supremasi, hukum, dan lain-lain. Karena itu, sudah kewajiban kita, terutama orang tua dan pendidik, untuk memperhatikan pendidikan generasi penerus bangsa. Bukan hanya pendidikan umum, tetapi di atas semua itu, pendidikan moral dan promosi iman dan kesalehan bagi Sang Pencipta, sehingga generasi penerus bangsa memiliki kepribadian yang mulia dan cita-cita yang tinggi. Karena itu, kemajuan dan kemakmuran bangsa harus segera dilakukan. Cara yang dapat kita lakukan untuk menerapkan pendidikan moral kepada anak-anak usia dini adalah dengan memberikan contoh moral yang baik di depan anak-anak. Selanjutnya, pengajaran nilai-nilai moral juga harus ditanamkan kepada anak-anak sejak usia dini. Proses pembelajarannya sehingga pembelajaran tentang nilai-nilai moral tidak berjalan satu arah. Anak-anak akan merasa terlibat dan jauh lebih memahami dalam kaitannya dengan nilai-nilai moral. Mungkin proses pendidikan moral yang berlangsung tidak singkat dan mudah, namun hasil yang didapat sebanding dengan proses pendidikan moral yang panjang dan sulit. Untuk ini, saya berharap kepada orang tua dan pendidik menerapkan pendidikan moral untuk anak-anak mulai dari sekarang, baik di keluarga, di masyarakat, dan di berbagai lembaga pendidikan. Dengan cara ini, anak-anak akan menjadi generasi yang cerdas dan moral yang baik, sehingga perilaku buruk yang sering terjadi belakangan ini tidak dilakukan oleh generasi mendatang. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.